Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Tiga. berapa nih? Kelompok 3. Kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang organisasi komputer 2. Siap. Kelompok saya terdiri dari 7 orang. Saya Farul Mahfudi. Saya Galih Putra Cesna. Udah langsung aja here. Baca pertemuan 1. Saya akan menjelaskan tentang organisasi komputer 2 pertemuan 1. Kata komputer berasal dari bahasa Latin, yaitu komputer, yang artinya menghitung. Dalam bahasa Inggris disebut to compute. Secara definisi, komputer saling bekerja sama, dapat menerima data, input, mengolah data, proses, dan memberikan informasi output, serta terkoordinasi di bawah kontrol program yang tersimpan di memorinya. Waduh. Macam. Ya, struktur dasar komputer. Struktur dasar komputer adalah bagaimana cara mengetahui hubungan dari setiap komponen komputer. Komputer memiliki 4 struktur utama yang masing-masing memiliki fungsi namun saling berkaitan. Struktur adalah cara komponen-komponen saling berkaitan. Terdapat 4 struktur utama, yaitu 1. CPU, mengontrol operasi komputer, membentuk fungsi-fungsi pengolah data. 2. Memori utama, penyimpan data. 3. I atau O, yang disebut input-output, pemindah data. 4. Sistem interkoneksi. Fungsi operasi masing-masing komponen sebagai bagian dari struktur terdiri dari 4 fungsi. Ke-1, pengolahan data. 2, penyimpanan data. 3, pemindahan data. 4, kontrol. Fungsi komputer ada 5. Komputer harus dapat menyimpan data antara dirinya dan perangkat yang melayani sumber data. 4, tujuan data. 2, perangkat I atau O, mengirimkan menerima data dan dari ke perangkat komputer yang terhubung. 3, perangkat yang terhubung disebut peripheral. 4, pada saat data dipindahkan ke jarak yang cukup jauh atau remote device, proses tersebut dikenalkan sebagai komunikasi data. 5, fungsi pemindahan, penyimpanan, dan pengolahan data harus dikontrol dengan menggunakan instruksi. Ya. Menggunakan instruksi. Pertemuan 2. Ya. Nah, untuk pertemuan kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang data bus. Data bus ya. Yang kesatunya itu Central Processing Unit atau yang disingkat dengan CPU, merupakan otak dari sebuah komputer. CPU akan mengontrol semua kegiatan yang ada pada sebuah komputer dan merupakan pengolah utama pada komputer. CPU. Ya. Yang kedua, memori. Memori adalah tempat penyimpanan sementara pada sebuah komputer. Memori sebagai tempat penyimpanan sementara terhadap instruksi atau perintah yang berjalan pada sebuah komputer. Memori terbagi 2, yaitu Random Access Memory (RAM) dan Read Only Memory (ROM). RAM adalah memori yang bersifat tidak tetap. Dia hanya menyimpan data sementara, namun saat komputer dimatikan, data akan hilang. Beda lagi sama ROM. ROM itu memiliki sifat tetap, yaitu komputer hanya dapat membaca data pada ROM, tapi tidak dapat menulis, menyimpan, dan mengubahnya. Itu ROM. Ketiga, stroke device. Stroke device adalah penyimpanan yang bersifat permanen selamanya. Stroke device contohnya flash disk, hard disk, disket, dan lain sebagainya. Sama aja sih. Yang keempat, perangkat input output adalah jembatan penghubung antara komputer dengan piranti luar komputer. Input adalah proses pemasukan yang diberikan kepada komputer, sedangkan output adalah hasil yang dikeluarkan. Output. Keyboard. Itu contohnya keyboard. Tutup ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Putra Cesna dengan NIM 19313256676. Kali ini saya akan mempresentasikan materi pertemuan 3 organisasi komputer 2.
Yang pertama, sejarah komputer. Penemu komputer pertama adalah Charles Babbage, dikenal dunia sebagai salah satu penemu sejarah komputer pertama kali yang telah banyak memberikan karya pada kehidupan manusia sampai sekarang ini. Dari penemuannya, mesin penghitung atau bisa dikenal dengan Difference Engine 01 yang ditemukan oleh Charles Babbage merupakan salah satu ikon yang paling populer dan terkenal dalam sejarah. Babbage juga dikenal dengan julukan Bapak Komputer. The Charles Babbage Foundation dia memakai namanya untuk menghargai jasa atau penemuan terhadap dunia komputer. Kedua, sejarah komputer generasi pertama 1946 sampai 1959. Sejarah komputer generasi pertama yaitu digital elektronik atau bisa disebut dengan ENIAC, Electronic Numerical Integrator dan Kalkulator, merupakan salah satu yang digunakan sebagai kebutuhan umum. Ciri-cirinya, ukuran fisik hardware komputer lebih besar, memerlukan ruang yang luas, instruksi operasi dibuat secara spesifik untuk tugas tertentu, programnya hanya bisa dibuat menggunakan bahasa mesin, menggunakan simpanan luar magnetic tape dan magnetic disk, sirkuitnya menggunakan tabung hampa. Penggunaan tabung hampa tersebut yang membuat ukuran komputer pada masa tersebut berukuran sangat besar. Kemudian ada sejarah komputer generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1964. Komputer generasi kedua telah menggantikan posisi bahasa mesin dengan bahasa assembly. Dan bahasa assembly adalah bahasa yang menggunakan singkatan sebagai pengganti kode biner. Komputer generasi kedua ini komputer yang sepenuhnya telah menggunakan transistor. Ciri-cirinya sudah menggunakan operasi dalam bahasa tingkat tinggi, COBOL, dan Fortran. Ukuran fisiknya sudah lebih kecil jika dibandingkan dengan komputer generasi pertama. Kapasitas memori utama telah dikembangkan dari magnetic core storage. Yang kemudian ada sejarah komputer generasi ketiga. 1964-1970, komputer generasi ketiga menggunakan IC atau Integrated Circuit, chip kecil yang mampu mengumpulkan dan menampung banyak komponen menjadi satu. Ciri-cirinya, penggunaan listrik lebih hemat, peningkatan dari sisi software, kapasitas memori lebih besar dan dapat menyimpan ratusan ribu karakter, sebelumnya hanya puluhan ribu. Karena telah menggunakan IC, maka kinerja komputer lebih tepat dan cepat. Kemudian ada sejarah komputer generasi keempat pada tahun 1979 sampai 2000-an. Komputer generasi keempat adalah regenerasi dari generasi ketiga. Perbedaannya bahwa IC pada komputer generasi 4 lebih kompleks dan terintegrasi dibandingkan dengan generasi sebelumnya, yaitu generasi ketiga. Ciri-cirinya adalah menggunakan LSI, Large Scale Integration, dikembangkan komputer mikro yang sudah menggunakan semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Komputer generasi keempat diantaranya adalah ETI, IBM, PS2, IBM PC, IBM 370, Apple II, IBM PC, IBM PC ya, IBM Pentium 2. Kemudian sejarah komputer generasi kelima atau yang sering kita pakai sekarang. Komputer generasi kelima yaitu pada saat sekarang ini tengah banyak sekali dilakukan pengembangan oleh berbagai vendor elektronik. Komputer generasi kelima sering disebut dengan komputer generasi masa depan. Ciri-cirinya masih menggunakan teknologi LSI yang tentu saja memiliki banyak pengembangan, fitur-fitur yang semakin banyak, pemrosesan informasi yang jauh lebih cepat. Lanjut ke pertemuan keempat. Di sini kita akan membahas perancangan kinerja komputer. Kinerja sebuah sistem komputer merupakan hasil proses dari komponen komputer yang melibatkan CPU, memori utama, memori sekunder, bus, peripheral. Dari segi perkembangan program, aplikasi pun sangat menakjubkan. Aplikasi desktop yang hampir dimiliki semua sistem komputer saat ini meliputi pengolahan citra, pengenalan voice atau pembicaraan, video converse, multimedia, transfer data. Kemudian teknik mikroprosesor. Ada 3 teknik mikroprosesor yaitu branch prediction. Teknik di mana proses memungkinkan mengamati terlebih dahulu di dalam software dan melakukan prediksi percabangan atau kelompok instruksi yang akan dieksekusi berikutnya. Kemudian kedua ada data flow analysis. Proses akan menganalisa instruksi-instruksi yang tidak tergantung pada hasil atau data lainnya untuk membuat penjadwalan yang optimum dalam eksekusi. Yang terakhir ada speculative execution. Dengan model prediksi cabang dan analisis data, maka prosesor dapat melakukan eksekusi spekulatif terlebih dahulu sebelum waktunya. Kemudian ada metode mengatasi masalah perbedaan kecepatan operasi. Cara mengatasinya bisa dengan meningkatkan jumlah bit yang dicari pada suatu saat tertentu dengan melebarkan DRAM dan melebarkan lintasan sistem busnya. Mengubah antarmuka DRAM sehingga lebih efisien dengan menggunakan teknik cache atau pola buffer lainnya pada keping DRAM. Meningkatkan bandwidth interkoneksi prosesor dan memori dengan menggunakan hierarki bus-bus yang lebih cepat untuk buffering dan membuat struktur aliran data. Kemudian pada bidang lain yang menjadi fokus kajian peningkatan kinerja sistem komputer adalah penanganan perangkat-perangkat I/O.
masalah yang terjadi hampir sama dengan memori. Teknik penyelesaian yang digunakan umumnya adalah teknik buffering dan caching. Target yang ingin dicapai dalam peningkatan kinerja adalah tercapainya keseimbangan proses operasi antar komponen-komponen penyusun komputer sehingga menghasilkan kinerja komputer yang tinggi. Sekian, terima kasih dari saya presentasinya. Kita lanjut ke Lukito. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Lukito Muhammad Asdi. Saya akan menjelaskan pertemuan 5 dan 6. Di sini pertemuan 5 dan 6 adalah komponen utama CPU dan fungsi siklus, fetch, dan eksekusi. Pertama, komponen utama CPU, konten singkat dan fungsi CPU. Central Processing Unit merupakan komponen terpenting dari sistem komputer. Komponen pengolah data berdasarkan instruksi yang diberikan kepadanya dalam wujud fungsi dan tugasnya. CPU tersusun atas beberapa komponen yaitu alur, register, dan control unit. Di sini ada fungsi CPU. Tujuan setiap komputer adalah melakukan beberapa bentuk pemrosesan data. CPU mendukung pemrosesan data dengan melakukan fungsi, mengambil, mengkode, dan mengeksekusi pada instruksi program. Fungsi-fungsi ini sering disebut dengan siklus instruksi. Selain fungsi siklus instruksi, CPU melakukan fungsi mengambil dan menulis data. Yang pertemuan 6 itu adalah fungsi siklus fetch dan eksekusi. Pada awal setiap siklus instruksi, CPU membaca instruksi dari memori. Pada CPU yang umum, suatu register yang disebut program counter dipakai untuk mengawasi instruksi yang akan dibaca selanjutnya secara berurutan, yaitu instruksi yang terletak pada alamat yang lebih tinggi berikutnya di dalam memori. Di sini adalah berikut cara CPU mengeksekusi program. Ini ada 3 siklus fetch dan 3 siklus eksekusi. Yang pertama, program counter berisi 300 alamat instruksi pertama, kemudian alamat ini dimuatkan ke dalam instructor register. Sedangkan memory address register dan memory buffer register diabaikan dulu. Yang kedua, 4 byte pertama di dalam year mengidentifikasikan bahwa akumulator akan muatkan 12 byte, sisanya menentukan alamat dalam memori yaitu 940. PIC dinaikkan nilainya dan instruksi berikut akan diambil. Yang 4, isi AC yang lama dan isi lokasi 941 ditambahkan dan hasilnya disimpan di dalam AC. Yang kelima, PC dinaikkan nilainya, instruksi berikut akan diambil, dan yang keenam, isi AC akan disimpan pada lokasi 941. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok 3. Selanjutnya? Nggak ada lagi nih. Yang lain pada nggak online.